Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Pada sore hari ini saya ingin berbicara tentang perkataan Tuhan Yesus bahwa kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, menjadi satu dengan Tuhan. Orang Jawa, bagi sebagian orang Jawa sih, konsep menjadi satu dengan Tuhan itu ada filosofi Jawa, manunggaling kawula Gusti, mana orang berharap menjadi satu, berusaha menjadi satu dengan penciptanya. Saudara, puji Tuhan, adalah kehendak Tuhan untuk menyatu dengan kita. Allah pencipta kita itu ingin bersatu dengan kita dalam satu persatuan yang tak terpisahkan. Itu sebabnya Allah pencipta kita mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi sama dengan manusia, mati sebagai manusia dan bangkit kembali, dan kemudian melalui Dia yang sudah mati dan bangkit ini, Allah mau bersatu dengan umatnya. Saudara, ini kesatuan yang sempurna dan tak terpisahkan lagi. Yang pertama yang perlu kita pahami, kesatuan ini dikehendaki oleh Allah, diperintahkan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan ayat yang kelima dituliskan begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Di sini ada kata tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini diperintahkan, kehendak Allah diperintahkan, tapi tidak dipaksakan. Tetap ada peluang bagi manusia untuk menerima bersatu dengan Tuhannya atau menolak untuk bersatu dengan Tuhannya. Saudara, kalau kita menerima untuk bersatu dengan Tuhan, maka kesatuan kita dengan Tuhan itu adalah seperti kesatuan ranting dan pokok anggur. Konsekuensinya apa? Apa yang ada di dalam pokoknya, yaitu pada Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus, itu juga mengalir ke dalam rantingnya. Dari kelimpahannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Konsekuensinya begitu, saudara. Ya, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia dari pokok kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, Alkitab menyebutkan bahwa kesatuan kita dengan Tuhan Yesus adalah kesatuan kepala dengan tubuh. Dalam Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23 dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kesatuan ini juga digambarkan sebagai kesatuan kepala dan tubuh, tidak bisa dipisahkan. Saudara-saudara, gereja, jemaat adalah tubuh Kristus. Ada banyak orang tergabung dalam gereja, sehingga kalau dikatakan sebagai saya pribadi ada di dalam Kristus, antara kepala dan tubuh, maka mungkin saya bisa gambarkan sebagai satu sel manusia, satu kepala, badan ada begitu banyak sel. Saya adalah satu sel dari tubuh Kristus dan tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, ya sel yang terlepas akan mati. Dan konsekuensinya, kalau Kristus adalah kepala, maka semua hikmat yang Kristus punya, semua pengetahuan yang Kristus punya, itulah yang adalah kehendak Allah, itu akan dilaksanakan oleh tubuhnya. Seperti kepala memerintahkan anggota-anggota tubuh kita untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Konsekuensinya, maka kita hidup di dalam pikiran Allah, di dalam kehendak Allah. Semua pikiran dan kehendak diri kita menyatu dengan Allah, dan hawa nafsu daging kita tinggalkan. Saudara, bagaimana kita menyatu dengan Tuhan?
Satu, dari pihak kita diberi kebebasan untuk mau bersatu dengan Tuhan atau tidak. Kalau kita mau menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hati kita, dan kemauan itu kita nyatakan dalam percaya, menyambut Dia, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tuhan Yesus sendiri bilang begini, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Artinya, saudara-saudara, Tuhan menawarkan kesatuan. Aku datang ini mau bersatu dengan kamu. Kalau kamu buka pintu, aku masuk. Dengan kata lain, kesatuan itu terjadi jika tawaran Allah kita terima, dan kita tinggal bilang mau, sambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu berarti Yesus Kristus ada di dalam kita. Tapi kemudian ada dari pihak Allah, yaitu Allah menanggapi respon kita menyambut Dia. Dia masuk dalam hati kita, dan serentak dengan itu juga Allah meletakkan kita di dalam Dia. Kesatuan yang sempurna. Allah di dalam Yesus Kristus ada di dalam saya. Saya juga ada di dalam Yesus Kristus. Allah yang melakukannya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Perhatikan, tetapi oleh Dia, oleh Allah sendiri, kamu berada dalam Kristus Yesus, bukan oleh usaha kita. Yesus Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudara, kita tidak bisa masuk dalam Kristus. Tapi, jika kita menerima Kristus di dalam kita, Allah Bapa dalam anugerahnya meletakkan kita dalam Kristus. Saudara, kita menjadi satu kesatuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak kekurangan kasih karunia-Nya, kita tidak kekurangan hikmat-Nya. Maka kehidupan ini di dunia maupun di masa yang akan datang, di dunia yang masa akan datang, akan berlangsung dengan baik. Saudara, keinginan Allah bersatu dengan Dia. Sambutlah Tuhan. Sambutlah, responi keinginan Tuhan ini. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.